Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang potensial listrik. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, potensial listrik di suatu titik, misalnya titik P, didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat A hingga ke titik tersebut. Jadi misalnya muatan positif itu adalah P0, atau kita sebut juga sebagai muatan uji, dipindahkan dari titik T hingga ke titik P. Potensial listrik juga dapat diartikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan penguji, yaitu Q0. Potensial listrik disimbolkan dengan V besar, maka kita bisa tuliskan V di titik P adalah energi potensial atau EP dibagi dengan Q0, atau EP sama dengan Q0 kali PP. Ketika muatan penguji ini atau Q0 ini sampai di titik P, maka akan ada energi potensial sistem antara muatan Q dan Q0, yaitu PP sama dengan K kali Q kali Q0 per R. Maka potensial di titik P dapat kita tuliskan sebagai K kali Q kali Q0 per R dibagi dengan Q0. Nah, Q0 kita coret, maka kita dapatkan VP-nya sama dengan K kali Q per R. Potensial ini merupakan potensial terhadap acuan 0 ya. Ketika R bertambah besar, V menjadi berkurang, sehingga ketika R mendekati T hingga, maka nilai V-nya sama dengan 0. Jadi pemilihan acuan 0 adalah pada titik T hingga. Potensial pada suatu titik dapat positif, negatif, atau 0, tetapi potensial listrik merupakan besaran skalar. Satuan dari potensial listrik adalah volt disingkat V besar, dengan 1 V sama dengan 1 Joule per Coulomb. Usaha yang dilakukan oleh gaya listrik per satuan muatan uji dari titik A ke titik B adalah WAB per Q0 itu sama dengan minus delta EPAB per Q0. Karena delta EP itu sama dengan EPB kurang EPA, maka kita dapatkan WAB per Q0 itu sama dengan EPA per Q0 dikurang EPB per Q0. Maka kita bisa tuliskan WAB sama dengan Q0 kali VA kurang VB. Karena EPA bagi Q0 ini adalah VA dan EPB bagi Q0 ini adalah VB. Ini merupakan usaha oleh sistem atau usaha yang dilakukan oleh gaya listrik ya. Tetapi usaha yang dilakukan oleh lingkungan atau usaha luar itu sama dengan minus usaha yang dilakukan oleh sistem atau usaha oleh gaya listrik. Maka usaha yang dilakukan oleh lingkungan atau usaha luar itu sama dengan Q0 dikali VB kurang VA. Dengan VA dan VB adalah potensial listrik di titik A dan titik B akibat muatan Q. Potensial oleh beberapa muatan seperti yang ditunjukkan pada gambar, ditunjukkan bahwa titik P berada di sekitar 3 muatan titik, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Potensial listrik di titik P adalah jumlah skalar dari potensial oleh masing-masing muatan, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Maka kita bisa tuliskan VP sama dengan V1 tambah V2 tambah V3, atau K kali Q1 per R1 ditambah K kali Q2 per R2 tambah K kali Q3 per R3. Tanda muatan positif dan negatif harus dimasukkan seperti tanda aljabar biasa. Kita lihat potensial listrik dalam medan listrik ya. Gambar menunjukkan suatu muatan positif yang disebut sebagai muatan sumber ya. Ini muatan sumber yang menghasilkan medan listrik yang menjauhi muatan sumber ini, dan muatan uji Q0 berpindah
dalam medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber ini dari titik A ke titik B. Muatan Q0 ini akan mengalami gaya listrik yang besarnya sama dengan Q0 kali E. Maka usaha yang dilakukan oleh muatan uji Q0 dengan gaya listrik F yang berpindah sejauh ds diberikan oleh dW sama dengan F kali ds. Dengan F adalah gaya listrik atau gaya Coulomb yang besarnya sama dengan Q0 kali E. Maka dW sama dengan Q0 kali E kali ds. Sehingga usaha selama berpindah dalam medan listrik dari posisi A ke posisi B diberikan oleh WAB sama dengan integral Q0 E ds dari A ke B, atau sama dengan Q0 integral E ds dari A ke B. Usaha oleh gaya Coulomb diberikan oleh WAB sama dengan perubahan energi potensial dari titik A ke titik B, atau sama dengan minus Q0 kali VA minus VB. Maka kita bisa tuliskan kembali WAB ini menjadi minus Q0 kali VA min VB itu sama dengan Q0 kali integral E ds dari A ke B. Maka kita bisa menyatakan VB minus VA sama dengan minus integral E ds dari A ke B. Potensial 0 diambil untuk titik yang sangat jauh, yaitu ketika R di titik tak hingga. Ketika kita memindahkan partikel bermuatan, artinya ada usaha luar atau kita melakukan usaha luar terhadap sistem dari posisi A, yaitu RA sama dengan R, ke posisi B, yaitu R sama dengan tak hingga dalam suatu ruang, maka kita dapat menyatakan VB min VA sama dengan integral E ds dari A ke B. Maka VR-nya sama dengan minus integral E ds dari R ke tak hingga, atau VR sama dengan integral E ds dari tak hingga ke titik R. Untuk sembarang medan listrik, jika bergerak dalam arah E atau dalam arah medan listrik, berarti bergerak dalam potensial yang semakin berkurang atau bergerak dalam V yang semakin berkurang. Dan jika bergerak berlawanan arah dengan E, berarti bergerak ke dalam potensial yang semakin meningkat. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Titik P terletak pada jarak R meter dari muatan Q Coulomb. Potensial di titik P adalah 300 volt. Kemudian muatan diperbesar menjadi 2 kali semula. Tentukan potensial titik S yang terletak pada jarak R per 4 meter dari muatan tersebut. Jadi ada muatan Q dan titik P yang berjarak R dari muatan Q. Maka V di titik P diberikan oleh K kali Q per R. Sedangkan muatan Q ini diperbesar menjadi 2 kali. Jadi ada muatan 2Q dan titik S yang berjarak 1/4 R dari muatan 2Q. Maka potensial di titik S sama dengan K kali 2Q per 1/4 R, atau sama dengan 8 kali K kali Q per R. Karena K kali Q kali R adalah V di titik P atau potensial di titik P, maka Vs sama juga dengan 8 Vp, atau sama dengan 8 kali Vp ini itu 300. Berarti potensial di titik S sama dengan 2400 volt. Oke, untuk soal yang kedua, 3 muatan ditempatkan di sudut-sudut segitiga sama sisi yang memiliki panjang 6 meter di satu sisi seperti pada gambar.
Tentukan A. Besar potensial listrik pada titik O akibat ketiga muatan, dan B. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan 2 mikrocoulomb dari titik tangga ke titik O. Untuk mencari besar potensial listrik di titik O, yaitu V0 atau VO, kita gunakan rumus VO sama dengan K kali QA per RA tambah K kali QB per RB tambah K kali IC per RC, itu sama dengan K kali QA per RA tambah QB per RB tambah IC per RC. Dengan besarnya RA itu adalah jarak dari titik O ke titik A sama dengan OA, maka sama dengan akar dari 6 kuadrat kurang 3 kuadrat, ya ini 3 meter karena titik O berada di tengah-tengah ya. Maka ini sama dengan 3 akar 3 meter, sedangkan RB sama dengan RC itu sama dengan 3 meter. Maka VO nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 4,5 kali 10 pangkat minus 6 bagi 3 akar 3 ditambah minus 1 kali 10 pangkat minus 6 bagi 3 tambah 1 kali 10 pangkat minus 6 bagi 3. Ini kita coret, kita dapatkan VO nya sekitar 9 kali 4,5 kali 10 pangkat 3 bagi 3 akar 3. Ini kita coret, maka menjadi sekitar 4500 akar 3 volt. Jadi besar potensial listrik di titik O adalah 4500 akar 3 volt. Untuk pertanyaan B, usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan 2 mikrocoulomb dari titik A hingga ke titik O, kita gunakan hubungan W dari A hingga ke titik O itu sama dengan muatan yang dipindahkan dikalikan dengan delta V dari A hingga ke titik O, atau sama dengan Q kali VO minus V pada titik A hingga, maka sama dengan Q nya 2 mikrocoulomb, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan VO nya 4500 ya, akar 3 ya, 4500 akar 3 kurang V di A hingganya itu 0. Maka usaha untuk memindahkan muatan 2 mikrocoulomb dari A hingga ke titik O besarnya sekitar 9 akar 3 kali 10 pangkat min 3 joule atau 9 akar 3 milijoule. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, komponen X dari medan listrik EX berubah terhadap jarak X seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika potensial pada X sama dengan 0 adalah 0, berapakah potensial pada X sama dengan 5 meter? Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan hubungan V di titik X tertentu dikurang V di titik 0 itu sama dengan minus integral E dx dari 0 sampai X. Karena V di titik X sama dengan 0 itu adalah 0, maka Vx nya sama dengan minus integral E dx dari 0 sampai X, atau sama dengan luas di bawah grafik E terhadap X. Maka untuk X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2 meter,
maka V-nya sama dengan, misalnya V1 itu sama dengan 4 ya, 4 Newton per coulomb, luas segi 4 ya, 4 Newton per coulomb dikali dengan 2 meter, maka sama dengan 8 volt. Tapi untuk X sama dengan 2 sampai X sama dengan 4 meter, maka V2 nya sama dengan ini, misalnya V2 ini V1 sama dengan luas segitiga, berarti setengah kali alasnya 2 dikali tingginya 4, maka sama dengan 4 volt. Sedangkan untuk X sama dengan 4 sampai X sama dengan 5 meter, maka V3 nya sama dengan V3 sama dengan setengah ya, luas segitiga, jadi setengah kali 1 kali tingginya minus 2, maka ini sama dengan minus 1 volt. Berarti Vx nya sama dengan 8 tambah 4 tambah minus 1, atau sama dengan minus 11 volt. Oke, kita lihat soal yang keempat. Medan listrik seragam E sama dengan 10 volt per meter ke arah X seperti yang ditunjukkan pada gambar. Titik A memiliki koordinat 0,1 meter dan titik B memiliki koordinat 2,2 meter. Berapa perbedaan potensial PB minus PA dihitung dalam volt? Kita gunakan hubungan VB min VA sama dengan minus integral EDS dari titik A ke titik B. Karena dari titik A ke titik B melalui titik C, maka ada dua jalur, yaitu dari AC dan dari CB. AC tegak lurus dengan medan listrik E, maka tetanya sama dengan 90 derajat. Sedangkan CB sejajar dengan medan listrik E, sejajar dan searah, maka tetanya sama dengan 0 derajat. Maka VB min VA dapat kita tuliskan menjadi minus integral EDS dari A ke C ditambah minus integral EDS dari C ke B, atau sama dengan minus integral EDX cos 90 derajat untuk A ke C minus integral EDX cos 0 derajat dari C ke B, maka sama dengan 0 karena cos 90 derajat ini 0 dikurang integral EDX karena cos 0 derajat itu 0 dari C ke B, maka VB min VA sama dengan minus E kali X ya, atau sama dengan minus 10 dikali 2X nya, yaitu X dari C ke B, maka sama dengan minus 20 volt. Oke, kita lihat soal yang kelima. Dua muatan QA sama dengan plus 2 mikrocoulomb dan QB sama dengan minus 6 mikrocoulomb masing-masing terletak pada posisi XA sama dengan minus 1 cm dan XB sama dengan plus 2 cm. Di mana muatan ketiga QC sama dengan plus 3 mikrocoulomb ditempatkan pada sumbu X positif, sehingga potensial total di titik asal sama dengan 0. Misalnya ini titik asal, yaitu titik O, ditanyakan posisi dari muatan C, sehingga potensial total di titik O akibat ketiga muatan A, B, C itu sama dengan 0. Sedangkan potensial di titik O itu diberikan oleh K kali QA per XA ditambah K kali QB
per XB ditambah K kali QC per XC, atau sama dengan P di titik O sama dengan K kali QA per XA tambah QB per XB ditambah QC per XC. Ini 0, P di titik O nya sama dengan 0, sama dengan K kali QA nya 2 bagi XA nya 1 ditambah QB nya minus 6 dibagi XB nya 2 ditambah QC nya 3 dibagi X. Maka kita dapatkan minus 3 per X, ini kita pindahkan, sama dengan 2 minus 3 ya. Berarti sama dengan minus 1. Maka kita dapatkan X nya itu sama dengan 3 cm. Jadi posisi XC sama dengan plus 3 mikrocoulomb harus 3 cm dari titik O agar potensial total di titik asal atau titik O ini sama dengan 0. Oke, kita lihat soal yang ke-6. 2 muatan plus 2Q dan minus 6Q berjarak 3D satu sama lain. Titik K dan L berada di antara kedua muatan seperti pada gambar. Perbandingan potensial listrik akibat kedua muatan pada titik K dan titik L adalah, pada soal ini ditanyakan potensial di titik K banding potensial di titik L. Potensial di titik K akibat kedua muatan sama dengan K kali muatan 2Q dibagi jarak dari titik K ke muatan 2Q yaitu D ditambah K kali muatan minus 6Q dibagi jarak dari titik K ke titik min atau muatan minus 6Q itu adalah 2D. Ini sama dengan minus K kali Q per D. Sedangkan untuk VL itu sama dengan K kali 2Q bagi 2D ditambah K kali minus 6Q dibagi dengan D. Ini sama dengan minus 5 K kali Q per D. Maka VK banding VL sama dengan minus KQ per D dikali minus D per 5K kali Q. Maka sama dengan ini kita coret menjadi sama dengan 1 per 5 ya. Jadi perbandingan potensial pada titik K dan titik L akibat kedua muatan adalah 1 banding 5. Jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-7. Potensial di titik K, L, dan M diberikan pada gambar ya. Muatan Q sama dengan 1 mikrocoulomb dipindahkan dari titik K ke titik L kemudian ke M. Usaha yang dilakukan terhadap gaya listrik saat berpindah dari A titik K ke L, B titik L ke titik M, dan C titik K ke titik M. Soal ini ditanyakan usaha yang dilakukan terhadap ya, usaha yang dilakukan terhadap sistem, bukan usaha yang dilakukan oleh sistem. Maka kita gunakan hubungan usaha dari titik 1 ke titik 2 itu sama dengan Q kali delta V dari titik 1 ke titik 2, atau sama dengan Q kali V2 kurang V1. Karena ini adalah usaha yang dilakukan terhadap sistem atau terhadap gaya listrik. Maka untuk pertanyaan A, usaha yang dilakukan terhadap gaya listrik dari titik K ke titik L itu sama dengan Q
kali VL kurang VK itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 dikali VL nya itu 10 minus 4 ya. Maka ini sama dengan 14 kali 10 pangkat minus 6 Joule atau 14 mikrojoule. Untuk pertanyaan B, usaha yang dilakukan terhadap sistem dari titik L ke titik M, maka ini sama dengan Q kali VM kurang VL itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 dikali VM nya 3 kurang 10. Maka ini sama dengan minus 7 kali 10 pangkat minus 6 Joule atau sama dengan minus 7 mikrojoule. Maka untuk C, W, K, M ya. Dari titik K ke titik M itu sama dengan Q kali VM kurang VK itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 kali 3 kurang minus 4, maka sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 6 Joule atau 7 mikrojoule. Dari K ke M dapat kita peroleh dengan menggunakan WKM itu sama dengan usaha dari K ke L ditambah usaha dari L ke M sama dengan 14 mikrojoule ditambah minus 7 mikrojoule maka sama dengan 7 mikrojoule ya, sama saja.